Halo generasi mandiri, saat ini kami akan membahas tentang seputar cybercrime. Tentunya ada beberapa tema yang kami akan bahas di video selengkapnya. Selamat menonton. Sejarah cybercrime. Cybercrime terjadi pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 60-an. Pada tahun 70-an, di Amerika Serikat terjadi kasus manipulasi data nilai akademik mahasiswa di Brooklyn, New York. Kasus penyelundupan komputer perusahaan untuk kepentingan karyawan. Kasus pengopian data untuk kejahatan, narkotika, bahkan penipuan kartu kredit. Cybercrime terjadi di Indonesia sejak tahun 83, terutama di bidang perbankan. Di Indonesia sendiri banyak terjadi cybercrime, misalkan pembajakan program komputer, penggunaan pihak kartu kredit, pornografi. Dalam video ini, banyak tema yang akan kami bahas. Yang pertama, ciri-ciri cybercrime, jenis-jenis cybercrime, kejahatan cybercrime, dan yang terakhir, faktor tindak pidana cybercrime. Nah, ini ciri-ciri cybercrime. Tokohnya adalah orang yang memahami internet serta aplikasinya. Tentunya ini sangat berbahaya. Nah, perbuatan itu sering dijalankan secara transaksional maupun berjalan batas negara. Jadi itu ciri-ciri tentang cybercrime. Halo semua, terima kasih sudah menjelaskan tema 1. Nama saya Rio Prayuda. Saya ingin menjelaskan tema 2 tentang jenis-jenis cybercrime. Jenis-jenis cybercrime terbagi menjadi 2. Yang pertama, cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, di mana orang melakukan kejahatan dengan sengaja. Contohnya pencurian, tindakan anarkis terhadap sebuah sistem informasi atau sistem komputer. Yang kedua, cybercrime sebagai tindak kejahatan abu-abu, kejahatan yang tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena dia melakukan pembobolan tapi tidak merusak, mencuri, dan melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer itu. Selanjutnya, ada kategori cybercrime. Kategori cybercrime terbagi menjadi 3, yang pertama individu, yang kedua properti, dan yang terakhir pemerintah. Yang pertama, individu. Satu individu yang mendistribusikan informasi berbahaya atau ilegal secara online, mencakup cyberstalking, mendistribusikan pornografi, dan human trafficking. Yang kedua, properti. Hacker akan mencuri detail bank seorang untuk mendapatkan akses ke dana, melakukan pembelian secara online, atau menjalankan penipuan phishing untuk membuat orang memberikan informasi mereka. Mereka juga dapat menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk mendapatkan akses ke halaman web dengan informasi rahasia. Yang ketiga, pemerintah. Kejahatan dunia maya yang paling tidak umum namun menjadi pelanggaran paling serius. Kejahatan terhadap pemerintah juga dikenal sebagai cyberterrorism. Bentuk kejahatannya berupa kegiatan meretas situs web pemerintah, situs web militer, atau menyebarkan propaganda. Halo, nama saya Melia. Kali ini saya akan membahas tentang kejahatan cybercrime. Cybercrime atau dapat disebut juga dengan kejahatan dunia maya, dapat menyerang individu maupun company, di mana kejahatan itu dilakukan kepada orang lain dengan motif dendam ataupun sekedar iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik. Contoh kejahatan cybercrime seperti pornografi, cyberstalking, menyerang hak cipta orang lain, mengubah dengan tujuan untuk kepentingan pribadi maupun umum, dan demi materi maupun non-materi. Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Contoh kejahatan saat ini marak terjadi yaitu kejahatan penipuan online.
Berkedok selfie dengan KTP atau identitas menjadi salah satu syarat registrasi online akun keuangan. Pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengambil semua saldo rekening Anda maupun menjebak Anda dalam pinjaman online ilegal. Nama saya Daruryono. Tadi teman saya sudah menjelaskan tentang kejahatan cybercrime. Dan sekarang saya ingin menjelaskan faktor tindak pidana cybercrime. Yang pertama, ada faktor politik. Mencermati maraknya cybercrime yang terjadi di Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak. Proses kriminalisasi di bidang cyber yang terjadi merugikan masyarakat. Penyebaran virus komputer dapat merusak jaringan komputer yang digunakan oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha maupun perorangan yang dapat berdampak terhadap kekacauan dalam sistem jaringan. Dapat dipastikan apabila sistem jaringan komputer perbankan tidak berfungsi dalam satu hari saja, akan mengakibatkan kekacauan dalam transaksi perbankan. Yang kedua, faktor ekonomi. Kemajuan ekonomi suatu bangsa salah satunya dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi. Jaringan komputer dan internet merupakan media yang sangat murah untuk promosi. Masyarakat dunia banyak yang menggunakan media ini untuk mencari barang-barang kepentingan perorangan maupun koperasi. Produk yang dihasilkan oleh industri di Indonesia sangat banyak dan digemari oleh komunitas internasional. Para pelaku bisnis harus mampu memanfaatkan sarana internet yang dimaksud. Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia harus dijadikan pelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk bangkit dari krisis yang dimaksud. Seluruh komponen bangsa Indonesia harus berpartisipasi mendukung pemulihan ekonomi. Media internet dan jaringan komputer merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk mempromosikan Indonesia. Halo, nama saya Muhammad Ilham. Jika sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang faktor ekonomi, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu seperti kemajuan teknologi informasi dengan teknologi informasi manusia dapat melakukan akses perkembangan lingkungan secara akurat. Karena disitulah terdapat kebebasan yang seimbang, bahkan dapat mengaktualisasikan dirinya agar dapat dikenali oleh lingkungannya. Sumber daya manusia dalam teknologi informasi mempunyai peranan penting sebagai pengendali sebuah alat. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran, namun dapat juga untuk perbuatan yang mengakibatkan petaka akibat dari penyimpanan dan penyalahgunaan. Di Indonesia, sumber daya pengelola teknologi informasi cukup, namun sumber daya untuk memproduksi masih kurang. Hal ini akibat kurangnya tenaga peneliti dan kurangnya biaya penelitian dan apresiasi terhadap penelitian, sehingga sumber daya manusia di Indonesia hanya menjadi pengguna saja dan jumlahnya cukup banyak. Dengan adanya teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, diantaranya media internet sebagai wahana untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuk sebuah komunitas baru di dunia maya. Komunitas ini menjadi populasi gaya baru yang cukup diperhitungkan. Pengetahuan dapat diperoleh dengan cepat.